Jadi video ini lumayan panjang ya teman-teman. Teman-teman harus ngecek step to stepnya ya supaya kalian paham gitu ya. Video ini akan saya buat agak panjang ya. Jadi mesti kalian lihat videonya sampai selesai supaya kalian paham. Kalau kalian nggak ngecek video ini agak ribet ya teman-teman nantinya. Halo teman-teman, kembali lagi di Om Hekintos. Di kesempatan kali ini kita akan menginstal macOS Sonoma di CPU generasi 3 i5-3470 menggunakan mainboard H61 GB dan juga VGA kita pakai GT710 1 GB Kepler varian GK208 ya teman-teman ya. Tolong dicermatin ya teman-teman ya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Kita akan memberikan tutorial yang sangat simple. Jadi banyak yang bakal bisa nginstal macOS di generasi ini ya, di generasi 3 ya. Jadi yuk kita mulai satu persatu. Kita kasih tahapan ya teman-teman ya. Yang pertama syaratnya, untuk menginstal Sonoma di generasi 3, kalian harus memiliki grafik Nvidia Kepler ya, Nvidia yang varian Kepler ya, GK208 ya. Jadi syaratnya itu, dan jika kalian memiliki RX series atau Polaris VGA ya, contohnya A570, 580, 550, 560 dan sebagainya, pokoknya dia variannya Polaris, itu nggak bisa ya teman-teman, karena sudah digaris untuk saat ini CPU tanpa arsitektur AVX 2 dia tidak bisa tidak bisa bekerja dengan VGA Polaris. Jadi kalian harus pakai GT710 atau 730 yang GK208 ya teman-teman ya. Pokoknya kalian bisa cek menggunakan GPU Z. Nah itu ngeceknya gimana sih gitu ya. Nah saya kasih tahu ya. Jadi kalian buka aja GPU Z. Kalian download dulu GPU Z-nya. Kita akan kasih pencerahan lah ya, supaya teman-teman lumayan paham gitu ya. Jadi ini videonya mungkin nggak saya skip untuk metode installnya nanti. Yang akan saya skip adalah waktu loadingnya aja ya. Kita percepat gitu loadingnya supaya nggak memakan waktu gitu ya, buat ditonton gitu ya. Jadi untuk step by stepnya kita nggak bakal skip ya. Untuk GK208 itu kalian bisa ngeceknya dari, sebentar ya. Oh sudah terinstall rupanya. Kita tunggu dulu launch GPU Z. Jadi saya sebenarnya pakai 2 monitor teman-teman. Yang itu buat ini apa namanya? Yang satu ini buat record, yang satunya buat setting. Nah, di sini kita bisa lihat ada GPU ya, ada GPU. Ini namanya variannya kalau saya nyebutnya itu ya. Variannya GK208 atau apa, GeForce Kepler atau apa, saya juga kurang paham. Cuma yang versi ini ya yang bisa ya. Yang versi ini, setahu saya yang versi ini untuk patchnya yang ada sementara ini masih di GK208 ini. Nah ini pun juga nggak support metal ya teman-teman, mungkin cuma support apa ya namanya, buat display doang. Kalau untuk decodernya pasti valid ya teman-teman, karena dia nggak support ininya ya, buat apa ya namanya ya, H264 nya ya, H264 H265 nya kayaknya nggak jalan akselerasinya ya. Nah, yang bisa cuma diinstal cuma pakai varian Kepler. Nah, ini cuma 1 GB. Nah, kalian sudah ada bayangan. Jadi jika kalian punya
GT710 kalian bisa pakai, atau misal mau beli juga murah banget ini. Kemarin saya dapat ini cuma harga 300 ribuan ya. Oke, setelah ini kalian tahu tipe VGA teman-teman. Nah, waktunya proses mengetahui atau mengidentifikasi hardware teman-teman. Untuk mengidentifikasi hardware itu ada banyak macam ya teman-teman. Kalau saya sendiri saya menggunakan metode ACPI address ya. Kita bisa mengetahuinya dari BIOS name yang ada di PC Windows gitu ya. Nah, contohnya gimana? Kalian bisa ketikkan di desktop teman-teman. Di sana kita ketik device manager ya, seperti biasa. Ini hal yang paling harus dipahami untuk menginstal Hackintosh, karena tujuannya adalah jika kalian membutuhkan tambalan melalui SSDT, kalian sudah tahu alamat addressnya. Kalau udah expert, kalian nggak perlu pakai ini, kalian bisa pakai IOREC. Itu nanti sudah ada juga di dalam IOREC itu ya. BIOS name yang di dalam IOREC itu ada juga sebenarnya teman-teman. Cuma saya lebih suka di sini karena kita lebih detail ya teman-teman. Nah, contohnya Nvidia ini kalian nanti akan diberikan hardware ID, ini device name dan juga vendornya. Kalau 10DE ini vendor, device name, device ID ini yang dev ini device ID gitu ya. Nah, ACPI-nya di mana? ACPI address itu kayak kalau di sini untuk Nvidia karena dia legacy hardware, biasanya dia naruhnya di location patch ya. Nah, ini teman-teman ya, dia pakai PCI 0, back 0 dan 00. Ini bisa di rename gitu ya, bisa di rename, bisa di patch. Nah, untuk kebanyakan tambalan itu biasanya seperti ini contohnya teman-teman. Nah, di sini untuk hardwarenya SATA, nah itu ini vendornya, ini device ID-nya ya. Jadi vendornya Intel, ini device ID-nya. Nah, gimana sih nge-patch itu? Nge-patch itu adalah merubah device ID ya teman-teman, ataupun merubah nggak bisa sih merubah vendor, merubah device ID disesuaikan dengan yang Apple support gitu ya. Tapi nggak semuanya sih teman-teman, nggak semuanya bisa dirubah ya teman-teman. Ada fitur-fitur tertentu, contohnya kayak contoh simpelnya itu kayak RX 550 yang Alexa yang mesti kita patch atau kita tambal ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di mana letak ACPI address-nya? Nah, ACPI address-nya itu di BIOS device name ini ya, di SAT0. Nah, ini kalau kalian mahir menambal, kalian bisa rubah nih SAT0 ke SAT1, SAT2 atau macam-macam lah. Itu bisa melakukan tambalan di sini. Nah, contohnya seperti apa mengambil data hardware kita. Kalian bisa tonton video ini. Nah, biasanya yang sering saya siapkan terlebih dahulu adalah jalur ACPI ya. Jadi ACPI address untuk melakukan tambalan jika diperlukan, atau menentukan BIOS name atau letak address ACPI-nya ya teman-teman ya, per hardware-nya ya. Jadi setiap hardware itu memiliki BIOS name-nya masing-masing. Kita akan cek terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kita buka Notepad terlebih dahulu untuk mencatatnya. Kita tulis spesifikasi ya di sini. Terus kita ketikkan spesifikasi mainboard, CPU, GPU, audio, Ethernet, WiFi kalau ada, terus apa lagi ya, SATA, kalau NVMe kalau ada, ini enggak ada tapi kita tulis saja, terus USB. Nah, basicnya adalah ini teman-teman ya. Biasanya ada beberapa hardware yang membutuhkan patching atau tambalan, contohnya di GPU, kalian tahu letaknya nanti. Untuk WiFi butuh tambalan juga, misal
kalian udah tahu letaknya, tambalannya di mana. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya ada di post install jika kalian membutuhkan tambalan. Jika tidak, nggak usah sih. Biasanya Kex itu udah ngedetect ini sendiri dan di rename sesuai kebutuhan OS itu sendiri ya. Jadi di rename sendiri oleh macOS-nya gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita membutuhkan tambalan, kita sudah menyediakan tempatnya. Kita sudah tahu tempatnya ya. Nah, ini juga dibahas juga di Dortania guide ya. Jadi di Dortania itu sudah menjelaskan ini. Jadi kalian harus membacanya dari awal supaya kalian paham. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ini. Kita langsung buka saja di sini Device Manager. Selain kita mengetahui jalur ACP-nya, kita juga bakal mengetahui tipe dan vendor device ID dan juga vendor hardware-nya ya. Contohnya di sini kita akan melihat bagian display adapternya. Di sini kita pakai GT710, kalian ketikkan di sini. Nah, 10DE ini adalah Nvidia dan 128B ini adalah device ID-nya ya. Jadi GPU kita ketik saja di sini GT710. Di sini gitu. Ya, seperti ini. Biasanya saya akan melakukan hal ini sebelum melakukan penginstalan. Nah, di sini adanya di location path ya. Biasanya untuk Intel dia ada di BIOS name. Cuma ini karena Nvidia mungkin dia terbacanya di location path. Nah, ini ACPI-nya. Ini SB PCI 0, PAC 0 dan 00. Kita bisa addressing di sini. Tapi biasanya untuk macOS jika disupport grafiknya dia biasanya sudah auto terinstall sendiri. PAC 0, GFX 0 biasanya seperti itu di dalam macOS itu, seperti itu ya. Setelah itu kita lihat SATA-nya. SATA-nya itu adanya di ini SATA-nya punya Intel. HCI SATA-nya, terus kita ketikkan BIOS name-nya SAT0. Nah, ini pakai SAT0. Nah, di sini macam-macam teman-teman. Ada hardware yang memiliki address SAT1 atau SAT2 gitu ya. Misal slot SATA-nya itu ada banyak, itu nanti muncul di sini. Ada banyak penempatannya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk SATA ini nggak terlalu nggak terlalu dipedulikan sebenarnya. Cuma buat jaga-jaga aja kalau misal kita butuh tambalan gitu aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita cek lagi bagian LAN itu kita pakai Realtek ya, 10 isi ini Realtek 8168 ini 811 ya. Ini Realtek 811 BIOS name. Nah, biasanya ini BIOS name ya letaknya. Dari sini jika kita ingin memunculkan PCI list atau device property ya, device property-nya kita nggak perlu injek di config ya, kita bisa langsung dari SSDD gitu maksudnya. Nah, di sini kita lihat wifi-nya kita pakai Broadcom 94360 CS2. Nah, itu 14E4 ini adalah BCM 94360 CS2. Nah, di sini kita addressnya ada di RB02 PXX. Oke. Lagi apa ya? Kita cek lagi CPU-nya kita pakai i5 3470. CPU kita tulis saja di sini i5 3470. Terus core-nya ini ada 4 core. Terus kita buka, kita lihat di BIOS name-nya ini adalah
alamat untuk SSDT CPU PM ya teman-teman ya. Adanya di PR CPU 0 ya. Nah, untuk audio kita bisa cek high definition audionya, kita pakai 10 isi, ini Realtek ya 887, berarti Realtek ALC 887. Nah, seperti itu ya teman. Kalian harus hafalin ini kalau mau install Hackintosh tuh. Kalau nggak hafal ya bingung sih teman-teman ya. Ya mungkin karena sering ya. Nah, ini untuk USB yang kita pakai adalah yang 6 series C200 ini ya. Nah, di sini saya juga memiliki via USB extender. Jadi PCI USB yang terpasang di slot PCIe ya teman-teman ya, di mainboard ya. Jadi ada tambahan USB 3 di PCIe, itu adanya di sini, namanya VIA. Oke. Nanti kita bakal tahu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ketikkan ya, ini untuk yang USB series 6. Ini ketik aja USB 2 karena dia USB 2, sorry. USB USB 2 USB 2.0 kita paste di sini. Ini hardware ID, sorry, BIOS name EHC2. Nah, ini untuk menambahkan tambalan di SSDT ya teman-teman. Sebenarnya tidak harus kalian melakukan ini, cuma USB2. Perbedaannya apa? Dia di satu C2D dan satu C26. Nah, ini EHC1, yang satunya EHC2, yang satunya EHC1. Ini untuk generasi Haswell ke bawah biasanya. Broadwell juga kadang masih pakai EHC12 ya. Kalau di Gen 1 biasanya dia pakai eUSB ya. USB 3. Kalau ini kan ya pakai USB 3 ya. Sorry, tombol saya mencet sendiri dia. Karena kemarin kena air. Nah, USB 3 ini saya pakai via USB extension 1106, ini via spasi. Kita lihat BIOS name-nya, kita ada di RB06 PXX. Sekarang setelah data ini kita miliki, kita close ini, kita buka HW Info ya. Kalian bisa download dulu HW Info-nya. Ini untuk menyimpan data aja ya teman-teman ya, supaya kalian mengetahui. Nah, 4 core tadi itu dari sini ya teman-teman. Kalian bisa cek 4 core-nya. Intel i5 3470 EV Bridge DT, kalian harus hafalin ini. Bridge DT mobonya pakai Gigabyte H61 DS2, mobonya pakai ini. Nah, seperti ini. Nvidia-nya pakai GK208 ya. Maksud 208 itu ya ini ya teman-teman. GK208 udah seperti ini. Udah, data kalian sudah tercukupi. Karena ini nggak ada NVMe, kita hapus saja. Kalian siapkan folder sini, kalian kasih nama tool sekalian nama sorry, ini kenapa bikin lagi saya. Lalu kalian save as desktop tool. Nah, di sini kasih nama spesifikasi gitu aja ya.
Nah, spesifikasi bisa buka dan hasilnya ini. Oke, kalian sudah memiliki satu data penting ya untuk mengetahui komponen atau hardware teman-teman ya, hardware, spesifikasi hardware teman-teman ya. Ini sangat penting ya jika dibutuhkan untuk melakukan tambalan gitu maksud saya. Nah, kira-kira kalian sudah memahami cara mengambil jalur ini, apa jalur ACPI ini. Lalu kalian bisa lanjut ke proses berikutnya. Sebenarnya enggak, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya tuh sebenarnya penting nggak penting ya, kita yang penting tahu hardware kita apa gitu ya. Kalau saya harus selalu data seperti itu supaya kalau misal dibutuhkan suatu saat gitu, saya tahu letaknya di mana. Karena kita kalau udah masuk ke Mac, kadang Windows kita kehapus atau apa, kita nggak tahu lagi kan. Jadi kita mesti punya data itu, minimal seperti itu teman-teman. Selebihnya kita cek di Mac OS gitu ya. Oke, sedikit banyak teman-teman mungkin sudah paham ya mengenai basic cara mengecek hardware ya. Jadi nggak langsung, nggak terus pakai apa namanya, ngecek pakai HW Info atau apa, itu juga butuh, cuma malah nggak penting kalau menurutku yang penting adalah ACPI address-nya, karena dari situ kita bisa tahu vendor dan device ID-nya. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran lagi, saya kasih tahu ya, ini hardware saya apa. Kita buka HW Info sini, HW Info. Nah, HW Info ya, saat kita buka. Nah, hardware kita pakai i5 3470 AVX1. AVX1 ini nggak ada versi 2-nya ya. Jadi versi AVX2-nya ini lihat mouseku ini abu-abu ya. Kalau yang support AVX2 itu generasi 4 ya ke atas. Atau mobonya H81 ya. H81, pokoknya series 8 lah. Series 8. Nah, ini cuma AVX1. EV Bridge DT ya, ini pakai generasi 3, mobonya Gigabyte H61M DS2. Terus VGA kita pakai GT710 GK208 Zotac 1 GB. Nah, seperti ini ya. Yang terpenting itu aja sih teman-teman, sama ACPI address tadi ya. Oke, setelah kalian tahu hardware teman-teman ini, sudah kalian catat ya, seperti video sebelumnya tadi kalian sudah catat. Lalu kita akan melakukan proses selanjutnya. Oh ya, untuk Sonoma ya, saya notice lagi ya buat teman-teman ya. Untuk Sonoma di generasi 3 kalian nggak bisa install kalau kalian memakai RX series ya, atau RX Polaris ya. Polaris grafik AMD itu tidak bisa bekerja tanpa AVX2 ya untuk Sonoma ya. Untuk Ventura saya belum tahu, tapi untuk Sonoma dia nggak bisa ya. Jadi terpaksa kalau misal CPU kalian generasi 3, mobo kalian H61, terpaksa teman-teman harus membeli atau mencari Nvidia yang GK208 ya, yang GT710 atau GT730 yang GK208. Pokoknya yang varian Kepler ya. Kalian bisa cek Kepler itu apa aja gitu ya, yang GK208 pokoknya. Tapi ada juga yang GK berapa gitu, ada juga yang bisa, cuma saya nggak tahu apa, kurang hafal ya. Kalian bisa cek lagi untuk varian GK-nya di Dortania itu spesifikasinya. Lalu setelah itu kalian bisa lanjut menginstal. Oke, nggak usah panjang lebar ya. Jadi basicnya kalian sudah tahu, tadi sudah saya jelaskan. Karena kalau AVX1 itu harus dipaksa menginstal Rosetta pakai Cryptek itu ya teman-teman ya.
pakai Cryptek, dan ditambal mesti pakai OCLP ya. Kalau AVX2 nggak perlu karena udah auto terinstall ya Rosetta-nya ya teman-teman, nggak perlu pakai Cryptex begitu teman-teman. Jadi bisa untuk Sonoma ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mulai proses ya. Setelah kalian tahu hardware-nya, setelah kalian tahu mengidentifikasi hardware teman-teman, yang perlu kalian siapkan adalah installer ya. Kalian bisa download installer itu di website yang menyediakan kayak file RAW atau DMG atau PKG gitu ya. Macam-macam cara membuat installer, tapi saya lebih merekomendasikan teman-teman pakai metode yang dari Olarilla ya. Kalian bisa download file offline-nya Olarilla. Mungkin sudah banyak yang pakai ini, cuma ada juga yang mungkin kurang tahu, jadi harus mesti pakai online. Kalau online itu bisa, cuma lumayan lama ya teman-teman ya, lumayan lama. Nah di sini kalian setelah masuk ke Olarilla, kalian pilih yang vanilla image. Setelah vanilla image kalian slide ke bawah gini, terus cari OS yang kalian butuhkan. Setelah itu kalian download atau kalian ambil file ini yang dari Mediafire ataupun dari torrent juga bisa. Setelah kalian download, kalian burning ke flash disk menggunakan Balena Etcher ya. Balena Etcher, kalian bisa cari Balena Etcher. Balena Etcher. Nah, seperti ini. Balena Etcher, kalian download yang installer ya teman-teman ya. Download yang installer. Setelah di burning, nanti kalian akan mendapatkan file installer di flash disk teman-teman ya. Nggak perlu sampai validate ya, nanti ada tulisan validate di Balena Etcher itu, kalian nggak perlu sampai, kalian bisa skip aja validate-nya, nggak ada masalah ya. Oke, kita buka Balena-nya. Kita pilih OS yang akan kita burn di sini. Lalu kalian select target dan USB 3.2 Gen 1 USB device ini. Kalian select dan kalian flash. Nah, di proses ini membutuhkan waktu lumayan lama ya teman-teman. Jadi mungkin videonya akan kita skip sampai ini selesai. Sampai ini selesai, kita skip. Oke, jadi proses burning Balenanya sudah selesai. Kalian bisa di proses validating ini kalian bisa skip aja. Ini udah selesai komplit. Dan kita akan lanjut ke proses pembuatan config serta proses installnya. Nah, setelah itu, setelah kalian memiliki file installer yang formatnya RAW kalau dari Olarilla, terus kalian burning ke flash disk menggunakan Balena Etcher. Nah, nanti kalian akan mendapatkan file seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah saya download ya. Kita pakai kita cek ya pakai Minitool Partition Wizard. Kita download yang versi online-nya saja. Kita download, kita continue to installing free edition, terus Minitool Shadow Maker-nya kita matikan, kita install. Jadi video ini lumayan panjang ya teman-teman. Teman-teman harus ngecek step to stepnya ya supaya kalian paham gitu ya. Jadi video ini akan saya buat gimana ya, agak
agak panjang ya. Jadi mesti kalian lihat videonya sampai selesai supaya kalian paham. Kalau kalian nggak ngecek video ini agak ribet ya teman-teman nantinya. Nah di sini ya teman-teman ya, kita belum memasang flash drive yang sudah kalian burning tadi. Ini ibaratnya flash disk yang sudah kalian burning tadi ya. Kita akan pasang. Coba pasang dulu ya. Nah, di sini muncul nih teman-teman ya. Jadi ada file disk 2 USB ini, USB flash drive ini atau flash disk. Nah, di sini nanti akan muncul EVI FAT32D holder kayak gini. Nah, ini kayak ibaratnya hasil burningan kalian nanti akan terpisah menjadi 2 partisi gini atau mungkin 3 partisi. Nah, yang terpenting teman-teman harus mount si EVI partition ya. Yang EVI partition ini teman-teman mount ya. Kalian change letter seperti ini, terus apply. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah kalian change seperti ini. Sekarang kalian download. Nah, ini cancel kalau ada pilih format D ini kita cancel. Nah, terus kalian download Explorer plus ya. Explorer plus yang ikutin versi OS-nya teman-teman 64.32. Kalian langsung buka aja. Terus kalian tarik aja ke desktop ini ya teman-teman, tarik ke desktop. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul, kalau caranya di run administrator ya teman-teman ya, run administrator, karena kita tadi udah mount si E ini. Nah, jadi di dalam file E ini nanti akan muncul folder EVI. Nah, ini untuk config teman-teman. Nah, untuk Sonoma di EVI Bridge Gen 6 GT710 ini saya sudah siapkan confignya di deskripsi. Saya sudah upload ke G Drive, kalian bisa download di sana. Dan untuk apresiasinya saya minta tolong untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka pada paham ya, pada tahu. Dan channel ini juga berkembang ya teman-teman ya. Atau bisa donasi juga kalau mau teman-teman. Bantu donasinya di Saweria. Nah, di sini kalian bisa hapus dulu semua file ini. Kalian delete file EVI yang kalian hasil burningan dari Olarilla tadi raw, jangan dipakai ya teman-teman. Kalian buka, kalian hapus saja semuanya ya, delete. Nah, delete aja seperti ini ya. Delete ini yes. Nanti akan sisa system volume information. Nah, oke. Ini sudah kosong EVI-nya. Lalu untuk tipe H61 EVI Bridge CPU EVI Bridge generasi 3, kalian bisa kunjungi website kita ya. Sudah saya upload di sana, masterhackintosh.com. masterhackintosh.com, jasa install ini kalian buka. Nah, seperti ini. Atau bisa kalian cek jasa install Hackintosh. Nah, di sini yang nomor 3 ini ya, yang Om Hackintosh ya teman-teman ya, yang Om Hackintosh kalian buka. Setelah itu nanti akan muncul tulisan Om Hackintosh di atas ini, kalian bisa klik. Nah, ini akan masuk ke beranda ini ya teman-teman, beranda pos. Saya sudah upload di bagian sini ya teman-teman ya. Ini kenapa ya ini kok
Oh, kita kecilin dulu teman-teman. Sorry. Nah, kita kecilin dulu. Nah, di sini sudah saya upload yang FV H61 Sonoma 14.1 ya. Ya, sudah saya upload di sini. Kalian bisa download. Nah, kita langsung download aja yang ini, versi ini. Mana tadi? Ini. Kita buka. Terus kita download yang FV H61 EV Bridge Sonoma 14.1 ini ya, yang ini ya. Nah, nanti kalian tinggal download aja ini. Ini belum nginstal aja udah 22 menit ya recordingnya ya. Apalagi nanti waktu nginstal ya. Nah, ini sudah saya siapkan, kalian bisa langsung download aja. Download. Nah, ini kalian keep karena ini file ini. Kita keep, terus kita buka seperti ini. Kalian taruh ke mana, kayak ke desktop atau kemana gitu. Desktop. Nah, seperti ini. Udah ada di desktop FV-nya. FV-nya itu isinya cuma isi, ACP-nya isi, terus hardware-nya itu drivernya itu cuma ini doang. Cache-nya itu lumayan banyak ya. Nah, untuk teman-teman yang pakai H61 tapi LAN-nya pakai 8100, kalian bisa ganti atau tambahkan ini Realtek yang 811 ini ke yang versi 8100, ada juga. Cuma saya nggak menambahkan tadi. Jadi cache-nya isinya seperti ini. Untuk USB-nya saya nggak kasih ya, USB jack kali ini saya disable. Terus apalagi yang saya disable ya. Pokoknya kalian bisa cek sendiri nanti pakai property atau pakai please editor, kalian bisa cek apa aja yang saya disable, apa aja saya aktifin, yang saya aktifin ya. Terus oh ya, ini untuk config ini CPU PM-nya jalan. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Nanti kebaca 4 core dan pokoknya power manajemennya jalan di Sonoma ini teman-teman. Kalian bisa praktekin ini teman-teman ya. Saya pakai mode config yang simple gini aja teman-teman. Pakai fake SMC, nggak pakai virtual saya. Pakai fake SMC, terus pakai Intel monitor mana? Intel CPU monitor ini sama Intel CPU Power Management .kex ini karena kita butuh ini. Nah, ini saya dapatnya dari OCLP ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, Amfipass ini untuk apa? Dia untuk membuka kunci atau untuk memperbolehkan kita melakukan patch menggunakan OCLP gitu ya. Seperti itulah contoh, kita nggak perlu ngisi boot argumen lagi lah, kita pakai Amfipass ini. Nah, kalian bisa cek-cek sendiri nanti apa aja yang saya disable. Kalian setelah download kalian bisa cek-cek sendiri pakai property. Tapi kalau ini saya nggak mau terlalu lama juga ya. Saya cuma kasih tahu aja ininya. Toolnya cuma OpenShell aja ini teman-teman, nggak banyak. Oke, setelah selesai kalian download seperti ini, kalian buka Explorer plus lagi, kalian yes. Nah, setelah itu kenapa ini layarku ini? Bentar, ada kendala ya. Ada kendala ya. Oke, sip, aman. Nah, sekarang yang di desktop tadi kalian copy FV ini, kalian copy, terus kalian pastekan ke dalam FV yang sudah kita mounting tadi, kita paste. Nah, di sini. Oke, sudah tercopy. Dan kalian bisa langsung mulai install.
Oh ya, saya notice lagi. Ini untuk mode penginstalan ya. Kalian bisa pakai iMac Pro 1,1 atau juga Mac Pro 7,1 karena untuk yang versi Mac Pro 6 dia nggak bisa ya karena unsupport ya. Nanti kita bisa rubah ke Mac Pro 6 itu kalau sudah selesai install pakai no compat check ya, untuk memperbolehkan hardware ini menginstal OS lebih baru di atas versi standar dia gitu ya. Jadi gitu, intinya gitulah pokoknya, pahami sendirilah, saya juga bingung ngejelasinnya ya. Nah setelah seperti ini kalian paste ke sini udah jadi ya teman-teman. Ini bisa kalian yang sini bisa kalian change letter lagi ke non, atau kalian biarin aja ya. Kalau kalian biarin aja gini juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai saja langsung penginstalannya. Kita close ini. Kita close. Kita shutdown. Jangan lupa selalu di shutdown. Aduh, lupa ya. Maaf. Harus kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita bikin partisinya dulu ya. Sorry, kita nyalakan lagi ya. Kita masuk Windows lagi. Kita partisi dulu karena hardware ini kan kita mesti bikin partisi dulu supaya Windowsnya aman gitu ya. Tapi kalau mau langsung di delete juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita masuk ke mini tool lagi. Kalau saya biar bisa, kalau ada kendala bisa masuk Windows lagi gitu, seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi kalau sudah normal untuk pengguna yang expert gitu mungkin langsung delete aja sih teman-teman. Misal kalian nginstal ke saya gitu ya, pasti kalau sudah bisa masuk recovery udah langsung install aja, nggak perlu bingung lagi. Ini digunakan kalau ada stuck atau kernel panik gitu ya. Nah kita create aja, terus kita isikan di sini pakai exFAT lah ya, pakai Mac OS. Nah seperti ini. Ini untuk Mac OS ya. Kita erase, play. Nah, kita bikin exFAT dulu ya sebelum diinstal. Nah semoga ini bisa ya. Semoga ini bisa di format nanti ya. Biasanya kadang itu nggak bisa di format ya. Jadi mesti clean full gitu ya. Entah itu firmware UEFI-nya atau apa yang masalah, saya juga kurang paham. Itu mungkin hardware-nya ya teman-teman. Yuk kita mulai start lagi. Masuk BIOS ya. Kalau ini masuk BIOS kita teman-teman ya. Masuk BIOS. Masuk BIOS. Nah settingannya yang bagian mid ini nggak usah disetting. Yang perlu disetting kita cuma bagian boot option ini kita rubah. Sebelum boot option, bila mobo kalian itu ada namanya Windows 8 feature ini, kalian rubah ke WHQL ya. Kalian rubah ke WHQL supaya nanti fitur CSM supportnya ini muncul. Tapi kalau dia nggak ada fitur WHQL, kalian bisa sih pakai Other OS atau Windows 8 gitu bisa sih. Cuma kalau di sini kita pakai ada WHQL-nya, kita pakai WHQL, terus CSM-nya kita never, terus kita geser ke bawah, nanti dia muncul yang namanya secure boot di bawah. Secure boot ini udah seperti ini aja. Terus jangan lupa VTD-nya juga dimatikan, tapi ini saya nyalakan. VTD-nya kalian bisa disable, nggak apa-apa. Ini di settingan config itu namanya disable IO mapper, itu untuk VTD ya. Kalau di sana dicentang, di sini enable nggak apa-apa. Tapi kalau di sana nggak dicentang, di sini disable gitu ya. Seperti itu fungsinya teman-teman. Nah ini intervirtualization kalian bisa enable nggak apa-apa. Tapi settingan saya seperti ini, simple. Security optionnya sistem, bisa juga setup juga bisa. Fastbootnya disable, terus ini ke USB ya. Boot option 1 nanti muncul ada USB ya. UEFI, USB biasanya seperti itu. Kalau firmware kalian support UEFI, maka muncul UEFI seperti itu. Nah untuk
Untuk SATA modenya ini macam-macam tempatnya. Jadi kalian mesti cek semuanya konfigurasinya. Untuk SATA controller enable, SATA modenya HCI. Ini displaynya karena iGPU-nya si EV Bridge ini pakai HD 2500, jadi dimatikan aja ya. Internal grafiknya auto, nanti otomatis dia mati. Kalau pakai iMac Pro 1 atau Mac Pro itu pasti otomatis mati karena basisnya mereka Xeon CPU Xeon, jadi iGPU tidak dibawa gitu atau tidak diaktifkan gitu ya. Beda kalau kalian menggunakan iMac itu mode headless mode, kayak mengaktifkan GPU sendiri itu bisa ya. Jadi 2 GPU jalan gitu bisa. Cuma kalau ini kita memang difungsikan untuk GPU external only gitu. Jadi ini displaynya kita pakai PEG, internalnya kita auto atau disable gitu ya. Kalau untuk yang memiliki HD 4000 kalian bisa enable atau auto kan. Nanti mungkin di patch OCLP nya bisa aktif gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah setelah ini selesai HCI handoff nya selalu enable karena ini basic USB 2 generasi 3 ini dia pakai EHCI ya, jadi kita enablein aja. Untuk Super IO configuration parallel portnya kalian bisa disable, udah gitu aja kalau ada ya. Kalau nggak ada kalian bisa skip. Yang terpenting itu sebenarnya settingan AHCI, secure boot, sama boot itu teman-teman, sama boot option yang nomor 1, yang nomor 2 ini ya, 1 2 ini ya, seperti itu. Oke, setelah ini selesai, kalian bisa langsung save and exit setup. Setup. Kita tunggu. Nah, jadinya kan seperti ini. Untuk hasil config yang kalian download tadi itu hasilnya nanti akan seperti ini. Cuma di sini kalau kalian pakai Olarilla atau file raw, nanti munculnya di sini Apple merah ya teman-teman ya, Apple merah. Bukan macOS installer Sonoma kayak gini, bukan. Icon Sonoma ini bukan, tapi Apple merah, tapi tulisannya tetap Sonoma gitu, atau Ventura atau apa gitu, tergantung kalian yang kalian download gitu. Intinya seperti itu. Oke, jadi ini hasil burningan saya dari macOS. Karena kemarin saya sempat bikin video cuma gagal nginstalnya, terus saya ulik. Nah, waktu menginstal saya lupa untuk membackup file raw-nya. Jadi saya sudah punya file hasil burningannya. Saya copy ke Mac OS saya yang satunya, terus saya burning ulang ke flash disk ini karena kemarin nyoba ke Ventura juga gitu ya. Dan ternyata berhasil semua, aman. Nah, ini untuk Sonomanya seperti ini. Kalian bisa reset NVRAM dulu kalau kalian lama banget PC-nya jarang mati atau apa, atau sering pakai Windows Linux atau Windows doang, jarang pindah-pindah OS gitu. Mungkin kalian bisa reset NVRAM dulu supaya lebih clean ya NVRAM-nya. Sekali masuk BIOS lagi, lalu kalian pilih boot option 1 ini ke flash disk lagi karena dia berubah setelah reset NVRAM ya teman-teman. Lalu save exit lagi, seperti itu ya. Nah, setelah save exit lagi, kalian pilih yang Mac OS Sonoma ini ya. Kita start, kita mulai penginstalan. Kalian bisa cek konfigurasinya menggunakan property atau pakai please editor untuk yang pakai Mac. Untuk yang pakai Windows bisa pakai please property. Nah, kalau kalian menemukan .dmg ini, kalian nggak perlu panik ya teman-teman. Kalau DMG ini otomatis USB-nya kalian jalan. Dia lagi ngeproses si membaca atau ngereading file dari flash disk gitu ya, atau posisi ngeriset USB-nya gitu.
Di proses verbose harusnya dia masuk. Nah, di proses ini kebanyakan jalan ya teman-teman untuk OS Sonoma ya, untuk EV-Bridge Sonoma. Nah, kalian pilih yang, sorry, tak gedein dulu layarku ya karena dia kecil banget, gak kelihatan ya. Oke, kalian pilih Dix Utility, terus kalian pilih view show all device, terus kalian pilih SSD yang tadi di format, kalian show all device gini, terus pilih yang Mac OS installer ya teman-teman, pilih yang Mac OS installer ini, atau hard disk teman-teman, misal di format full pilih yang atas, kalau partisi pilih yang bawah. Nah, karena kita partisi, kita pilih yang bawah, terus kita ganti ke ABFS. Nah, ini mau di format apa enggak saya kurang tahu. Kalau nanti enggak bisa di format atau tanda seru merah gitu, warning gitu, kita bakal format full aja ya. Kita format full. Nah, kita kasih nama Macintosh HD seperti biasa. Macintosh HD atau bebas sih, kalian bisa kasih nama bebas. Kita kasih nama Macintosh HD aja supaya lebih kayak ori gitu ya. Kita format. Apakah dia mau di format? Harusnya sih mau. Oke. Sudah mau di format, kita close lagi, lalu kita pilih install macOS Sonoma ya. Nah, di proses ini kalian lepas LAN ya, jangan dipasang ya LAN-nya teman-teman ya. Kalian lepas Ethernet atau LAN ya. Saya lepas dulu ya. Karena kita sudah memakai driver RTL 8111 tadi, kita lepas LAN-nya. Karena takutnya komunikasi nanti. Nah, kita download, continue. Download sih, kita continue, kita continue. Gak lama. Nah, ini nanti prosesnya lumayan lama ya. Kita ngobrol aja dari tadi kita sudah dapat 39 menit nih. Lumayan panjang juga prosesnya. Ini mungkin video ini mungkin bakal sampai 1 jam lebih kayaknya, 2 jam kayaknya. Nah, kita agree lagi. Kita pilih yang Macintosh HD yang sudah kita kasih nama tadi ya, harddisk yang sudah kita kasih nama tadi. Nah, di proses ini kira-kira memakan waktu, kalau flash disk kalian kenceng, mungkin di kisaran setengah jam lah ya teman-teman ya. Ini biasanya 23 menit. Kalau flash disk about minutes-nya itu 23 menit, berarti insya Allah normal penginstalannya. Tapi di sini selalu normal sih biasanya sih teman-teman kalau saya. Tapi untuk kendalanya biasanya di akhir-akhir gitu. Kendalanya di akhir-akhir biasanya stuck gitu. Tapi semoga ini enggak ya teman-teman. Semoga aman ya. Nah, di sini kita tungguin, prosesnya lumayan panjang. Jadi saya skip aja videonya, kita pause dulu. Ini nggak ada tombol pause-nya masalahnya ya. Duh, gimana ngaktifin ini ya? Bentar, aku lupa ngasih itu. Lupa ngasih tombol pause ya di ini. Di OBS, di metode ini. Ya udah, kita tunggu aja ya. Semoga cepat ya. Jadi di proses ini tuh jangan sampai ngeslip ya teman-teman ya. Kalian geser mouse-nya per 10 menit sekali gitu. Karena ini lumayan panjang. Waktunya lumayan panjang, jadi kalian geser mouse-nya supaya nggak tidur gitu. Kalau tidur, terpaksa dia tidur, kalian tekan ESC di keyboard ya, supaya dia jalan lagi. Kadang kalau stuck itu layarnya stuck aja, sebenarnya dia jalan di background, cuma
stuck aja layarnya gitu, nggak bisa digerakin, nggak bisa di ini. Kalian bisa tekan ESC supaya dia jalan lagi, seperti itu ya. Eh, untuk sementara kita pause dulu videonya, nanti kalau sudah di 12 menit saya akan record lagi. Oke, sudah di 12 menit. Biasanya di 12 menit ini kalau flash disk kalian kencang, terus hard disk atau SSD kalian kencang atau bagus gitu ya, healthy-nya masih bagus, itu biasanya di 12 menit itu udah langsung reboot ya teman-teman. Kita tunggu aja ini berapa lama ya. Nah, setelah proses ini biasanya dia reboot sendiri. Jadi kalian mesti apa namanya? Sabar ya. Lumayan panjang. Kalau ke hard disk biasanya sampai 0 gitu, sampai 0 minutes gitu. Lumayan lama banget, teman-teman. Nah, biasanya kalau 12 menit itu setelah installer locknya ini jalan jalan sendiri gitu, dia mau reboot, itu tandanya seperti itu. Kita tunggu aja, lumayan lama. Setelah ini juga proses loading keduanya, yang Apple logo itu, dia lumayan panjang juga ya. Jadi agak bersabar. Sebenarnya ditinggal aja juga nggak apa-apa sih teman-teman. Setelah ini reboot kalian tinggal kemana gitu, nggak ada masalah sih. Nanti dia selesai sendiri. Kalau misal config-nya udah benar, dia bakal selesai sendiri installnya gitu. Ini lumayan cepet, tapi kalau ini tadi nggak terlalu lama sih proses ini. Biasanya kadang lama banget. Apa mungkin OS-nya ini udah dibenerin atau apa ya sama pihaknya developnya Apple, jadi lumayan kenceng waktu nginstal di proses awal ini. Tapi setelah ini yang lama gitu, proses apa ya, proses loading keduanya yang lumayan panjang. Nah, ini harusnya reboot ya. Kalau sudah kayak gini tuh dia harusnya mau bentar lagi reboot ya. Setelah 12, 13 gitu dia reboot harusnya. Tuh, dia jalan, error-errornya jalan. Baru dia reboot. Nah, ini reboot nih, teman-teman. Nah, ini reboot. Jadi sudah reboot ya. Ya, bakal masuk ke pilihan macOS installer ini lagi ya. Jadi nggak usah diapa-apain, sebenarnya dia udah milih langsung ke situ ya teman-teman. Nggak usah dipilih-pilih kanan kiri, dia udah langsung pilih ke sini. Nah, itu tinggal kalian ngasih delay berapa second. Kalau mau cepet ya 0 second. 5 second. Kalau di 0 nih nggak jalan, malah diem. Nah, di sini proses loading kedua, verbose kedua. Nah, di sini juga memakan waktu yang lumayan panjang ya teman-teman ya. Lebih panjang daripada yang proses pertama tadi sepertinya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja prosesnya ya. Semoga berakhir dengan finish install gitu ya.
tidak ada kendala, semoga aja nggak ada kendala. Oke, sementara ini kita pause dulu videonya, nanti kita lanjutin lagi kalau sudah di kira-kira di 17 atau 16an menit gitu ya, atau di 14an menit kita lanjut lagi. Kita pause dulu. Sudah 20 menit. Kalau diproses ini lumayan panjang ya teman-teman, jadi sabar. Jadi setelah ini agak cepat sih. Nah, yang untuk loading kedua ini memang panjang sih. Saya juga agak capek nungguin. Oke, kita stop lagi, kita pause lagi. Nanti kalau sudah di 17an menit kita perlihatkan lagi ya. Nah, ini udah ribut ya. Saya tadi nggak ke-record di 18 menit ya. Di 18 menit ribut. Tadi nggak ke-record ya, lumayan cepet banget. Berarti install loading keduanya lumayan cepat, di 18 menit, 17 menit dia udah ribut. Oke, sekarang kita tunggu aja. Ini kira-kira proses ini ya lumayan cepat sih teman-teman, kalau sudah sampai proses ini ya. Semoga berhasil terinstall dan tinggal kita melakukan patch UCLP aja. Jadi nggak terlalu lama ya teman-teman, agak cepat gitu. Nah, ini harusnya ribut lagi setelah ini. Kita tunggu dia apa nih, stop any BQ works ya. Setelah ini dia ribut lagi. Kalau bener dia ribut lagi ya. Nah, dia ribut. Setelah ribut dia bakal masuk ke harddisk yang sudah kita kasih nama tadi. Kalau sudah sudah muncul harddisk yang sudah kita kasih nama tadi, tandanya prosesnya sudah hampir selesai gitu ya, sudah hampir selesai. Semoga di sini tidak ada kendala ya. Jadi setelah ini dia bakal masuk ke loading yang ketiga ya, atau keempat. Dia akan menyelesaikan proses instalasinya sedikit aja gitu ya. Setelah itu reboot baru masuk ke menu setup. Harusnya seperti itu. Nah, ini dia loading cuma ngelarin sedikit aja.
Setelah itu reboot lagi. Kalau udah full dia reboot lagi. Nah setelah reboot harusnya dia masuk, tapi kalau nggak ada kendala ya, kalau ada kendala dia stuck nih. Kalau Sonoma biasanya Sonoma EV Bridge gitu, saya kemarin-kemarin ngalamin juga masalah seperti itu. Dia kendalanya setelah reboot gini, waktu masuk finishing ke setup sini dia mengalami problem, masalah kayak entah apanya, kayak drivernya gitu ya, atau kernelnya nggak sesuai. Tapi kalau ini saya menggunakan CPU manajemen, harusnya dia mau sih. Semoga sih mau sih. Kalau loadingnya nggak panik ini harusnya dia mau setup sih. Nah ini IO console user. Nah ini tandanya dia mau masuk nih. Nah oke kan. Nah dia mau masuk, cuma di sini kondisinya lambat sih karena dia grafiknya kan nggak jalan, harus di patch pakai OCLP tadi. Nah ini setupnya kita pilih Indonesia, country-nya ya, country region-nya kita pilih Indonesia. Nanti tingkat kestabilannya nanti bisa kalian cek ya. Setelah ini kita bakal download beberapa software pendukung untuk pengecekan, jadi kalian bisa cek-cek, jadi tontonin video ini. Nah ini kita not now, ini pilih yang my computer does not connect to the internet ya, sorry, continue. Terus kita continue lagi, kita not now. Untuk migrationnya kita not now, kita agree lagi, kita isi Sonoma gitu ya, Sonoma, sorry full name itu sorry keyboardnya nggak terpasang, saya pasang dulu. Kita isi pakai nama Sonoma gitu aja, HD Sonoma HD. Terus kita kasih password aja ya teman-teman ya. Kalau saya passwordnya simple aja, spasi 4 kali gitu. Setelah selesai kita continue, nggak usah yang lain, nggak usah diisi. Proses ini lumayan agak lama juga, jadi ditunggu dulu. Pokoknya prosesnya simple sih teman-teman, ini kalian tinggal download yang aku itu tadi, udah jadi sih teman-teman. Kalau pilih aja pulaunya gini ya, cepat. Terus pilih continue lagi, share analitiknya with Apple kita matikan, kita set up letter untuk screen time-nya. Terus kita pilih yang like, karena like lebih mantep sih kalau menurutku. Kita continue like, lebih terang gitu ya, Sonoma itu cenderung lebih terang, kayaknya bagus sih. Kita continue lagi, tekan Z aja ya, terus tanda tanya, terus NC, pilih NC. Nah kondisinya putih ya, tidak muncul gambar, tidak muncul wallpaper gitu ya, karena grafiknya memang tidak jalan ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat displaynya 8 MB. Nah kita
karena kita sudah pasang LAN sudah memasang cache untuk Ethernetnya, jadi kita bisa download yang namanya OCLP yang terbaru ya. Kita pasang dulu LAN-nya karena tadi waktu penginstalan kita cabut ya, kita pasang dulu. Nah, kita tunggu. Kita tunggu sampai networknya ini aktif ya. Ya lumayan agak lama sih, tapi biasanya kedetek sendiri. Nah ini udah aktif. Nah sudah aktif seperti ini, baru kita download OCLP ya. Nah, OCLP yang rilis yang 120 ini bisa ya teman-teman ya, untuk apa ya namanya, untuk patching Nvidia grafik bisa. Kita pilih yang open core patcher GUI app zip ini ya. Kita download. Tiga MB per detik ya, lumayan lah cepet. MB sih, lumayan gede juga. Tapi downloadnya lumayan cepat sih, 4,4 MB per second. Lumayan panjang penginstalannya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terdownload seperti ini, kita buka aja teman-teman. Jadarnya di folder download ya. Kita buka aja. Kita open. Nah setelah ini terbuka seperti ini, kalian nggak perlu nyating-nyating ini ya. Ini diperlukan jika kalian membuat config ya. Kalau ini kalian langsung aja ke pilih yang post install root patch ini ya. Kalian langsung pilih root patch, nanti akan available patch for your system
grafik Nvidia Kepler. Nah, kalian start root patching aja langsung. Nah, seperti ini. Kita isikan passwordnya, langsung kita okein. Dia bakal memproses. Lumayan agak stuck juga ya dia. Nah, grafiknya kan nggak jalan ya. Nah, dia langsung installing sendiri. Nah, ini waktu kayak gini tekan open system setting ya. Nah, terus di bagian detail ini kalian buka. Kalian tekan passwordnya, kalian modify setting. Nah, terus oke. Nah, setelah selesai nanti dia bakal seperti ini. Pokoknya easy lah gitu. Terus ketika muncul restart seperti ini, kalian cek di belakangnya juga dia minta reboot, ya kita reboot aja teman-teman, reboot. Terus kita reopennya matikan, kita reboot, restart. Ini kayaknya lebih simpel dari yang dulu saya pernah bikin config-nya di Monterey, kayaknya lebih simpel ini kayaknya. Untuk H61 nya di Monterey kayaknya lebih simpel ini daripada yang dulu ya. Kalian tinggal download terus install gitu, lebih cepet ya daripada yang kemarin kayaknya lebih lama gitu. Nah, di sini jadi dual monitornya aktif, yang sini blank. Monitor utamanya pindah ke satunya yang untuk recording ya, yang untuk PC yang sebenarnya ya. Nah, yang ini untuk capture, yang sana untuk monitor yang asli gitu, maksudnya seperti itu. Kita isikan password dan kita masuk. Lumayan agak lagging dikit sih ini. Masih loading, masih memproses grafik, dan oke, sip, dia sudah jadi. Terus kita akan coba mirroring ke monitor ini ya. Kita buka bagian desktop and dock, display. Terus kita bagian extended graphic ini kita bikin mirror ya. Nah, bikin mirror, tapi harusnya mirrornya bukan yang ini sih. Nah, ini stop mirroring. Ini kita mirror ke yang mana ya enak ya. Nah, ini mirror for bentar, tak pilih yang ini ya. Mirror for HDMI to USB. Nah, ini baru pas. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi ada dua monitor ya. Yang ini monitor 15.6W ini untuk monitor asli, yang ini untuk capture HDMI to USB ya, seperti itu. Nah, oke, kita ganti wallpaper aja ya, yang ke Sonoma ya, pegunungan Sonoma ini. Kita ganti wallpaper aja yang asik ya. Ganti wallpaper yang bawaannya saja ya, lebih asik. Oke, seperti ini. Clean by name, kita close. Nah, untuk pengecekan yang pertama yang kalian cek itu harusnya sih power management ya teman-teman ya. Kita download dulu ya teman-teman ya. Kita download dulu Intel Power Gadget ya. Intel Power Gadget ini walaupun nggak natif sih teman-teman, tapi ini hampir sesuai sih teman-teman. Kalau apa ya, kalau menurutku ya, ini sudah terbaca
bagus banget sih. Ya, download sudah selesai. Cepet banget ya. Kita langsung install aja. Nah, itu biarin dulu, kita download HW monitor. Oh, larilah itu aja. HW sensor, HW monitor, HW monitor. Ini kayaknya sih, aku lupa sih. Untuk pengecekan aja, jadi teman-teman biar nggak penasaran gitu ya. Istat juga bisa, pakai istat ini juga bisa. Mana? More. Aku lupa nyari, baru ngeliat filenya tuh di mana ya. Pakai SMC2 aja lah. HW monitor SMC2 gitu. Ini support gak ya sama fake SMC? Aku maksudku gitu. Kalau dia nggak support ya nggak bisa tuh teman-teman. Kita coba install dulu dah. Ini mah enteng banget ya. Kita kasih password lagi. Kita accept, kita cek. Nah, ini 3200 MHz. Nggak sesuai ya, nggak cocok ini SMC nya nih. Kita liatin dulu, ini jalan terlalu maksimum nih jalannya nih, biarin dulu dah. Oh, pakai ini sih, fake SMC. Fake SMC kita pakai fake SMC yang 2018 saja. Nah, pakai HW monitor ini coba, mau nggak dia ya? Oh, kalau ini sih jalan, cuma core speednya dia enggak ini, cuma dia kebaca 4 core ya. Oh, ini jalan sih pakai HW SMC2 ini, dia jalan sih, lumayan. Nah, kita install yang power gadgetnya ya sekarang. Kita install power gadgetnya langsung aja, kelamaan. Agree, langsung install, isi password. Langsung open system setting, kita allowin di sini, kita restart. Open system setting. Aduh, ngapa dia? Interrupt restart successful.
ini busi. Bentar, dia belum di allowin tadi, di allowin. Nah, kita allow dulu seperti ini. Nah, baru kita restart. Sudah, kita restart. Lalu pilih Macintosh HD lagi atau harddisk ininya. Udah loading masuk tuh. Oke. Kita continue. Nah, setelah login seperti ini, kita bisa cek nih di sini ya. Itu teman-teman ya, power package-nya itu 20 watt. Ya, lumayan sih ya. Terus maksimum core-nya ini 3,2 sih, sesuai sih ini ya. Minimum core-nya 1,6. Ya, responsif sih ini kalau ini. Ini bisa juga, mungkin bisa juga pakai CPU power management yang CPU friend itu kayaknya bisa. Tapi kalau ini aja sih kayaknya udah aman sih, sudah sesuai sih kalau ini. Core-nya jalan 244-nya kan lumayan. Oh ya, setelah ini selesai ini kan kalian bisa cek Nvidia gitu 710 1023 MB ya, 1 GB. Nah, ini kita rubah iMac Pro ini ke Mac Pro 6 ya, karena kita pakai EV Bridge ya. Kita coba rubah ya, kita download Open Core konfigurator. Nah, pakai Open Core konfigurator gini dari Mackie ya. Enakan dari Mackie ya. Nah, kita slide ke bawah, download here-nya, terus kita pilih yang ini, yang versi berapa ya, kita download dulu lah. Kita bisa lihat nanti 10,2 MB kayaknya versi 96 ini ya. Latest postnya itu dia 2 bulan yang lalu. Berarti ini yang 096, support 095 nih. Kita buka itu, ini tutup dulu. Nah, seperti ini. Kita pakai yang flash disk dulu ya teman-teman ya. Kita coba buka yang flash disk dulu.
Kita nggak copyin ke internal dulu sementara, kita pakai ke flash disk dulu. Oh iya, oke sih ini. Nah, config listnya kita buka, terus kita rubah SMBIOS nya saja ya teman-teman. Kita rubah platform info ini, iMac Pro ini kita rubah ke Mac Pro 6, Mac Pro 6,1. Nah, setelah Mac Pro 6,1 kita roomnya kita generate lagi, prosesor tipenya kita delete atau nolin, terus NVRAM-nya kita tambahin no compat check ya teman-teman. Nah, ini no compat check gini, ini sudah ada no compat check. Nah, seperti ini udah. Cryptek first AVX nya biarin tetap terisi ya, no compat check ya. Lalu kita Command S. Setelah itu kita reboot ya. Ini sekarang kan versinya Sonoma 14.1 ya, 14.1 pakai iMac Pro. Setelah kita reboot, kita lihat nanti hasilnya apa. Sorry ya kalau ini layarnya agak ngeblur karena HDMI murahan ini yang saya pakai nih teman-teman. HDMI agak jelek. Kita reboot. Terus kita reset NVRAM, masuk BIOS lagi. BIOS lagi, reset NVRAM, pilih bootnya tetap ke flash disk karena kita masih pakai boot flash disk tadi, kecuali kalau kalian sudah copy ke internal ya, UEFI internal ya. Kalau tadi masih pakai flash disk, kita pakai flash disk, lalu kita save. Lalu kita masuk lagi ke Macintosh HD. Sudah mau loading. Nah, sudah mau masuk. Macintosh HD lagi. Oke. Setelah itu kita coba cek lagi ya teman-teman ya. Coba cek lagi HW monitor SMC 2 nya. Oke, masih aman. Nah, ini sip. Kalian mungkin kalau penasaran mau nyoba CPU friend ya, kalian bisa coba untuk nurunin max core-nya ini, atau nurunin minimum core-nya, atau ngesetting medium core-nya gimana. Cuma kalau ini sih udah cukup kalau menurutku ya. Ini udah fast respon banget, lumayan. Nah, sekarang kita cek about this Mac-nya. Nah, di sini sudah menjadi Mac Pro 3,2 quad core Intel Nvidia GeForce GT 710 1023 MB Sonoma 14.1. Nah, ini basically sudah selesai untuk patch Nvidia nya. Nah, biasanya kalau kendalanya kalau kita pakai OCLP itu, kendalanya itu permissionnya. Kayak contohnya nih, misal e-service kalian jalan misal, tapi biasanya sih ini nggak jalan, jadi kalian mesti nambahin null Ethernet atau memperbaiki bagian e-service untuk macOS gitu ya. Nah, itu kalian bisa cek tutorial fix e-service ya di Dortania, atau mungkin di forum lain juga ada. Tapi kalau ini
saya karena nggak terlalu butuh untuk metode install. Mungkin kalian bisa melakukan pengembangan sendiri. Nah, biasanya kalau kita melakukan pet OCLP itu kendalanya itu ada di bagian permission ya. Ada di bagian permissionnya, contohnya sih kayak kamera gitu ya, atau mikrofon. Nah, di sini di bagian security ini kita nggak bisa memberikan tambahan akses gitu ya ke kamera untuk si WhatsApp misal atau FaceTime kayak gitu-gitu. Kalian bisa menggunakan TCC Plus ya. Kalian bisa melakukan patch TCC Plus atau tambalan menggunakan TCC Plus. Kalian bisa cek aja di sini ya, TCC Plus. Aduh. TCC Plus. Nah, TCC apa ini? TCC Plus. GitHub ya. Nah, ini ya. Nah, TCC Plus. Kalian bisa cari-cari sendiri ya TCC Plus ini. Nah, ini ya. Ikutin tutorial ini ya untuk request access untuk permissionnya ya, atau mikrofon atau apa gitu ada di sini. Nah, untuk e-service kalian bisa cek di panduan dari Dortania, ada kayak e-service fix, e-service itu kendalanya gini, kalian misal mau login e-message gitu ya. Terus ketika kalian login sudah benar passwordnya, waktu sudah konfirmasi dia nggak connect to server gitu. Biasanya gitu, itu e-service-nya. Itu biasanya kendalanya dari situ. Itu e-service. Nah, ini sudah selesai, basically ini udah selesai. Sekarang kita akan coba cek hardware-nya apa aja yang kebuka ya, apa yang keinstall ya. Kita coba cek pakai hacking tool ya. Pakai hacking tool. Nah, untuk config yang kalian download ini masih basic ya, kalian bisa coba melakukan pengembangan sendiri. Bisa melakukan pengembangan sendiri. Nah, untuk audionya saya sudah kasih patch di SSDT ya, kalian bisa edit SSDT-nya. Kalau di sana, di sini saya memakai ALC 887 ya, saya tulis di sana ALC 887. Jadi kalian bisa rubah sesuai keinginan kalian ALC berapa gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, untuk Nvidia memang decodernya valid, tapi akselerasinya oke sih kalau menurutku. Blurry gambarnya bagus, ini udah jernih banget nih. RAM-nya 8GB, i5 3470, Intel generasinya nggak ada karena kita pakai Mac Pro. Nah, setelah itu apa ya? Nah, ini pakai GK208B. Terus peripheralnya kita pakai RTL 811, EN0 nya aktif. Tapi kalau nanti e-service-nya nggak jalan, kalian bisa menambahkan null Ethernet. Begitu ya. Terus Nvidia ini audionya kita pakai ALC 887. Nah, cache yang keinstall apa ya, ini aja sih sebenarnya, basicnya ini gitu. Cuma yang di sana itu buat penambahan, buat tambalan aja teman-teman. Jadi kalian bisa download langsung copy aja, nggak usah diedit-edit ya teman-teman ya. Nah,
Ini untuk USB karena kita pakai EH1, EH01, EH02 kita rename EHC1, EHC2 kita rename tuh EH01, EH02 gitu. PCIe-nya apa aja ya, cuma ini karena cuma simple sih teman-teman. Nah kalau udah kebaca seperti ini nih, slipnya pasti jalan teman-teman. Slipnya jalan kalau ini. Yang penting nggak ada tambahan-tambahan hardware yang belum ke mapping, biasanya gitu. Aman sih kalau ini. Nah ini udah 0 Hibernate mode-nya. Nah, pakai open core berapa? Kalian bisa cek di sini. Kita pakai open core 095. Nah kalau kalian mau update ya silahkan, tapi hati-hati ya, sebelum diupdate dibuka dulu, di backup dulu, dibuka dulu, jangan langsung diupdate gitu ya. Saran saya sih gitu, karena takut masalah. Oke, jadi basically penginstalan untuk Sonoma DH61 ini sudah berjalan lancar dan kalian bisa praktekkan. Saya sudah sediakan FV-nya di deskripsi dan tutorial dari awal. Semoga semoga paham gitu ya. Jangan lupa bantu subscribe untuk channel ini biar cepat berkembang gitu ya, jadi biar selalu aktif gitu ya. Kalau di subscribe itu aktif terus saya om, kalau nggak di subscribe ya enggak om, biar berkembang. Kalau mau donate silahkan ke Saweria ya teman-teman ya, 1.000 rupiah berharga sih buat kita, nggak ada masalah kalau itu, yang penting bantu appreciate itulah. Oke, jadi segini aja videonya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan kasih komentar di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab. Kalau ada waktu saya bikinkan video lagi. Kalau ada waktu saya bikinkan video untuk pertanyaan di bawah ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga paham untuk tutorial kali ini. Lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe, share, dan aktifkan lonceng atau notifikasinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.